Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mensimulasikan proses pembakaran dengan bahan bakar metana dan udara sebagai oxidizer-nya. Kita akan mulai ya dari desain modeler nanti, kemudian meshing dan fluent. Hanya saja untuk simulasi ini kita menggunakan skema 2D ya, bukan 3D. Karena objek yang kita simulasikan itu berupa silinder dan kita menganggap tidak ada gradien ke arah theta ya. Jadi gradiennya hanya ke arah aksial dan radial. Objek yang akan kita simulasikan yang sekaligus juga sebagai validator untuk hasil-hasil simulasi kita adalah menggunakan data dari ini ya, Sandia. Ya, Sandia piloted ya, methane air jet flame ya. Kenapa kita menggunakan ini sebagai validator? Karena data-data yang ada di sini itu tersedia secara terbuka, kita bisa mengaksesnya ya. Jadi misalkan ini ya, ini di TNF Workshop ya, ini adalah pusat penelitian combustion ya. Ini kita klik di sini. Nah, ini ya, jadi ini kita akan mensimulasikan proses pembakaran ya yang menggunakan bahan bakar CH4 yang ada di tengah, kemudian di sekelilingnya ini ada pilotnya supaya flame-nya ini itu stabil ya. Jadi ini yang akan kita simulasikan ya. Jadi dimensi nozzle-nya adalah berdiameter 7,2 ya. Ini ya, 7,2 mm, sedangkan diameter pilotnya adalah 18,2 meter. Sebagai main jet ya atau bahan bakar dan oxidizer yang telah bercampur itu adalah 25% CH4 dan 75% udara ya. Sedangkan untuk pilotnya itu kita asumsikan ya, mengikuti petunjuk yang ada di sini, diasumsikan adalah campuran CH4 udara dengan Pi itu 0,77 ya. Jadi ini nanti harus kita hitung dulu karena kita mengasumsikan ini ya. Mengasumsikan ini nanti kita akan hitung. Kemudian untuk tipenya adalah tipe D ya. Jadi tipe atau kondisi operasinya D. Nah, ini referensinya hasil-hasil dari studi ini sudah dipublikasikan di beberapa literatur ya. Nah, ini adalah documentation ya. Jadi penjelasan Sandia Flame itu ada di sini ya. Data-datanya, data-data scalar data dan velocity data itu kita bisa download di sini ya. Ini kita bisa download di sini ya. Nah, sebagai contoh kita coba ini ya. Jadi dokumen Sandia Pilot Doc 21 ini adalah sebagai berikut. Nih, ya. Nih, nah. Nih ya. Sandia Pilot 21 itu ini datanya. Nah, ini ya. Jadi dilakukan tahun 2007 ya. Di Sandia National Laboratory. Ya. Nah, ini dimensi detailnya. Nah, ini ya, dimensi detailnya, border dimensinya seperti ini.
ya, seperti ini. Nah, jadi ini adalah diameter yang untuk main jetnya, sedangkan ini untuk pilotnya, dan ini adalah eh, wind tunnelnya, ya, yang kita isi nanti dengan udara, ya, udara saja, ya, itu. Jadi secara skematik itu bisa kita gambarkan seperti berikutnya. Nah, seperti ini, ya. Jadi ini yang di tengah itu dialiri oleh jet, ya, dengan komposisi seperti berikut, ya, 25% mol, sedangkan udaranya adalah 75 mol, ya. Sehingga dari sini karena O2 itu 0,21, ya, 0,21%, maka 15,75 ini adalah 0,21 kali 75, ya. Nah, ini spreadsheet-nya juga sudah saya siapkan. Jadi spreadsheet-nya kita tinggal buka Excel, filenya diberi nama Sandiad, ya, open. Nah, ini adalah perhitungan, ya, untuk menyiapkan kondisi operasi atau kondisi batas saat kita melakukan simulasi. Jadi ini, ya, ini itu adalah 0,21 kali 0,75, ya, 33. Sedangkan ini 0,79, ya, sehingga fraksinya seperti ini, 0,25, ini 0,1575, dan ini 0,5925. Kita mengasumsikan bahwa untuk pilot itu terdiri atas CH4 dan udara, ya, campuran CH4 dan udara, di mana di dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa Pi itu adalah 0,77. Sehingga perbandingan aktual antara mol CH4 dan mol O2 itu adalah 0,77 dibagi 2. Ya, karena mol CH4 dibagi mol O2 teoritis itu kan 2, ya, sesuai stoikiometri, setengah sesuai dengan stoikiometrinya. Jadi 1 mol CH4 memerlukan 2 mol O2, ya, sehingga aktual perbandingan mol CH4 dan dibanding dengan mol O2 adalah 0,35. 0,385, 0,77 dibagi 2, ya. Sehingga kalau misalkan ada 100 mol udara, ya, dengan komposisi 0,21 fraksi mol adalah O2 dan 0,79 fraksi mol adalah N2, maka udara tersebut 21 dibanding 79. Sehingga dari sini kita bisa menentukan aktual CH4 itu adalah 0,385 dikalikan 21 mol. Ya, ini H8 dikalikan H11, hasilnya ini. Sehingga komposisi CH4 dan udara di pilot itu adalah seperti berikut. 0,0748 kali 0,1943 dan 0,7309. Kemudian kalau kita asumsikan yang kedua adalah bahwa CH4 itu terbakar sempurna, ya. Asumsi ini didasarkan di sini, didasarkan bahwa komposisi pilot itu seperti ini, ya. Komposisi pilot itu adalah hasil pembakaran bahan bakar, ya, dengan hasil seperti ini, ya. 0,734 untuk fraksi N2, kemudian fraksi O2 adalah 0,056, ya. Ini, jadi tidak ada CH4 di sini. Jadi kita asumsi CH4 itu terbakar habis, itu
berpunya alasan ya. Nah, sehingga kalau kita buat bahwa ini semisal ada 100 mol, ada 100 mol ya, ada 100 mol pilot ya, gas yang mengalir di pilot, maka komposisinya adalah ini 0,0748, 0,1943 dan 0,7309 sehingga molnya adalah ini ya. Masanya kita kalikan dengan molecular weight-nya, masanya adalah ini. Nah, reaksinya adalah CH4 plus 2O2 ya menjadi CO2 dan 2H2O. Nah, gitu. Nah, sehingga karena ini reaktan maka dia negatif ya. -1, -2, konversinya kita asumsikan 1. Sehingga dari sini semua CH4 itu bereaksi, maka jumlah O2 yang diperlukan adalah 2 kali O2 CH4. Hasil CO2-nya adalah molnya sama dengan CO2 dan mol H2O adalah 2 kali mol CH4. Sehingga yang keluar, nah ini yang kita anggap dia keluar dari pilot. Ya, jadi keluar di pilot ini komposisinya adalah ini hasil sesuai dengan apa? Perhitungan material balance. Ini, ya. Ini perhitungan balance. Sehingga sisa sisa CH4-nya 0 ya. Kemudian sisa O2, sisa CO2, hasil H2O dan ini N2 tetap ya. Sehingga komposisinya adalah seperti ini. Ini. Komposisi ini mol fraksi ini gitu kan kita ubah ke mass fraction ya, mass fraksi seperti ini ya. Nah, itu mirip dengan yang ada di sini ya. Nah, sehingga kita bisa menganggap bahwa asumsi kita itu punya alasan yang kuat ya. Sehingga kita bisa setting kondisi batasnya untuk pilot itu adalah seperti ini sesuai dengan hasil dari perhitungan material balance ya. Di mana suhunya menurut dokumen Sandia suhunya adalah 1880 dengan velocity 11,4 ya. Untuk jetnya 49,6 ya. Suhunya 29,4 Kelvin dan co-flow-nya adalah 0,9 meter dan suhunya 291 Kelvin. Nah, ini sesuai dengan dokumen di sini ya. Nah, ini ya. Co-flow 0,9, kemudian main jet-nya ya. Ya, main jet-nya ini di sini tadi mana tadi? Ini ya. Ini main jet-nya untuk yang D itu 49,6 meter per second ya. Sedangkan untuk pilot itu untuk Sandia D itu 11,4 ya. Jadi ini adalah kondisi operasi ya. Ini adalah kondisi operasi untuk simulasi yang akan kita pergunakan ya. Nah, sebagai validator, kita akan menggunakan data-data yang tadi saya sebutkan, yaitu di dokumen ini ya, di ini PMC DEF zip. Nah, itu kalau sudah di-download, nah ini ya, hasilnya seperti ini ya. Nah, data-datanya itu data yang bisa kita pergunakan adalah PMD stat ya, PMD stat. Nah, ini DCL YAV ya. DCL YAV itu sesuai dokumen sesuai yang tersebut di sini. Nah, ini ya DCL YFAV
untuk film D axial centerline profil. Jadi data di centerline ya. Temperatur ya. Nanti akan kita pergunakan ini. Jadi sebagai contoh, kalau ini kita buka, ini kita buka, ini ya, kita buka menggunakan, bentar, ya ini saya ini dulu ya, bentar. Ini kita ekstrak dulu. Oh, sorry. Ini kita ekstrak. Oops. Ini ya. Ini open arsip. Nah, ini. Nah, ini start. Ya, ini. Ini ya, DCL YFAV. Ini kita ekstrak. Kita ekstrak to combustion. Ya, oke. Kita lihat di sini. Nah, ini ya. Nah, ini sudah ada. Coba ini kita buka ya menggunakan Excel. Ini all files ya. Ini. Nah, ini kita buka menggunakan Excel. Nah, caranya ini next ya. Nah, ini ya. Ini sudah jadi ini temperatur finish. Nah, ini kita sudah bisa mengekstrak datanya. Nah, ini adalah posisi dari inlet ya. Sejauh berapa dari inlet. Jadi kalau D-nya itu kan 7,2 mili ya. Jadi itu sudah saya konversi di sini. Sudah saya konversi. Ini adalah 7,2 kali 5. Ya, ini 7,2. Sedangkan yang ini adalah 7,2 mili kali 10. Jadi ini adalah data eksperimennya. Ya, ini data eksperimen. Nanti ini yang akan kita pergunakan sebagai validator. Oke. Ini sudah saya copy di sini ya. Ini untuk data eksperimennya, untuk suhu di aksisnya. Ya. Ini saya tutup. Ini tidak usah ditutup ya. Biarkan saja. Nah, coba ya ini saya kecilkan. Yang ini saya tutup. Oke, sekarang kita mulai ya menggambar ya. Mulai menggambar menggunakan apa? Desain modeler tapi untuk 2D ya. Caranya kita buka dulu desain modelernya. Nah, desain modelernya sudah terbuka. Geometri. Ini kita beri nama Sandia D. Gitu ya. Geometri, klik kanan. Kita buka menggunakan desain modeler. Oke. Kemudian ini karena dimensi kita itu cukup kecil ya. Ini kita scroll maju supaya kecil. Ya. Nah, coba ya segini. Terus kita, nah ini ya YX. Terus kemudian kita lari ke sketching. Ini sketching kita
klik rectangle. Nah, ini kan XY plane ya. Jadi sudah tepas dengan ini XY plane-nya. Ini kita klik rectangle. Ini kita klik di pusat, terus kemudian kita gini kan. Sembarang ya, nggak usah besar-besar, klik. Nah, kemudian kita klik dimensi, kita ini, klik vertikal. Kita klik garis ini, dan kita klik garis ini. Nah, ini kita sudah dapat ininya, ukurannya. Nah, ukurannya 0,173 sementara ya. Kemudian kita klik yang dimensi yang bagian horizontal. Kita klik ini, klik. Terus ini kita klik di sini. Nah, ini berarti dimensi untuk yang horizontal. Nah, ini ukurannya tadi kan 30 kali 30 ya. 30 cm ya. Berarti ini separuhnya. Kita mensimulasikan itu separuhnya saja. Setengahnya saja. Oke, 0,15. Ini misalkan kita simulasikan 1 meter ya. Jadi ini 1 meter. Klik. Nah, ini sudah. Nah, ini rectangle. Dia sudah berukuran. Nah, ini 0,15. Ini 1 meter. Dan kita ke modeling di sini. Kita klik modeling. Ini kita buat surface atau face body ya. Create ini konsep, bukan create ya, konsep surface from sketch ya. Nah, ini kita klik garisnya ini satu, kemudian kontrol, jangan lupa klik, klik, klik. Nah, kita ini add material, kita apply. Surface, kita generate. Klik. Nah, ini berarti kita sudah apa? Sudah punya, nah ini sudah punya apa? Ini kita kecilkan. Nah, ini kita sudah punya body, tapi bentuknya apa? Surface. Ya, karena nanti kita akan mensimulasikannya domain kalkulasinya di sini. Ya. Kemudian, nah, kita akan slice sesuai dengan diameternya tadi, diameter ini, ya, diameter ini. Jadi kalau ini diameter dalamnya D1 itu 7,2, berarti ini separuhnya 3,6. Nah, ini sudah saya siapkan di sini 0,0036 ya. Ini kita create plane ya. Ini new plane ya. New plane basisnya adalah XZ ya. ZX ini from plane ya. Ini ZX. Oke. Nah, ini seperti ini ya. From plane ZX offset global Y. Offset global Y. 0,00 nah, 0036 ya. Kita harus berhati-hati karena ini ukurannya skalanya mili untuk nozzle-nya, sedangkan wind tunnel-nya itu ukurannya meter ya. Jadi kecil sekali. Nanti saat membuat mesh itu yang harus hati-hati. Oke, ini plane 4, plane 5 ya. Kemudian kita buat plane baru untuk plane 5 ya. Plane 5 ini from plane ZX offset global Y nah, ya 0,00385.
Oke, oke ya. Nah, ini terus kemudian generate. Lalu kita buat plane lagi 0,0091. Ya, ini plane ZX offset global Y. Ya, generate. Jadi kalau kita besarkan ya ini. Nah, ini kita besarkan. Terus kemudian kita bikin satu plane lagi. Ini 0,00945. ZX generate ya. Kemudian kita buat ini kan untuk nozzle ya. Kemudian kita ada eh, bagian-bagian yang harus di refine ya supaya meshnya tidak terlalu banyak. Kita coba ini jadi 0,6. Jadi kita bagi dua ya, 0,6 untuk yang ke arah aksial. Plane YZ ya, YZ offset global X ini 0,6 ya. Oke, terus ini yang ke arah radial new plane ini sama ZX ya, offset global Y ya, ini berapa 0,08. Kita lanjutkan untuk melakukan proses slicing ya. Ini slicing by plane 4, ini untuk jetnya, diameter dalam jetnya, generate. Kemudian ini adalah tebal pipa jetnya, 5 ya. Kemudian ini adalah diameter dalam diameter luar untuk pilotnya, 6 ya. Dan ini tebal pipa untuk pilotnya. Oke. Lalu ini adalah untuk membatasi bagian yang halus dan bagian yang agak bisa kita jaraknya kita besarkan agar meshnya tidak terlalu banyak ya. Ini, ouch. Ini, oh sorry, yang ini ya 9 generate. Oke. Terus ini kita bagi dua, oh sorry. Kemudian kita bagi dua untuk ke arah aksial. Create, slice, ini plane 8. Nah ini. Ya. Nah, jadi ini adalah bagian dari jetnya, ini bagian dari pilotnya. Nah, ini dua ini adalah bagian dari co-flow-nya. Sedangkan semua di sini ini adalah outlet. Ini dinding,
dan yang di sini adalah aksis. Ya, ini sudah untuk desain modelernya. Ya, oh sebentar, ini kita kumpulkan ya. Kita bikin satu part. Ya, ini kita buat new part. Ya, ini fluid. Kita beri nama Sandia D, gitu ya. Oke. Nah, dan kita lanjutkan ke bagian meshing. Ini, ya. Ini kita langsung saja edit, ya. Kita lari ke edit untuk membuka meshing-nya. Nah, ini mesh-nya sudah terbuka ya. Sudah terbuka. Kita akan atur dulu ini pembagian mesh-nya ya. Kita coba di sini insert sizing ya. Geometry selection. Misalkan garis ya. Ini garis 1 2 3. Coba ini kita ubah dulu ke wireframe ya supaya gampang. Nah, ini geometry selection ya. Kita klik ini satu, kontrol, klik, ini diklik, nah ini apply ya. Kemudian ini number of division, ini hard, gitu ya, hard. Kita bagi, ini tadi panjangnya berapa? Panjang garis ini. Nah, coba kita lihat di sini ya. Kita tools, edit information, garis 7 cm ya. 7 cm coba kita bagi per 2 cm ya, jadi 35. Oke, 35. Ini kita beri nama ya, garis 1 gitu ya. Garis 1. Kemudian ini kita duplicate, edit namanya garis 2 ya. Ini yang garis ini, klik, 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 apply ya. Ini kita bagi, nah ini kita lihat dulu. Ini entity information berapa itu? 0,07 ya. 0,07. Ini 7 cm, jadi kalau 1 mili berarti kita bagi 70 ya. Ini kita bagi 70 ya. Oke. Ya. Nah, ini selanjutnya kita agak berhati-hati ya, karena ini kecil sekali. Nah, ini daerah yang akan kita bagi kecil sekali. Ini ya, daerah ini ya. Nah, ini ya. Maaf, ini ya. Nah, ini kecil sekali, hati-hati. Jadi ini mesh, insert, sizing, maaf ya, di duplicate saja.
atau ya bisa pakai insert sizing, bisa sizing. Ini kita beri nama garis 3. Selectionnya apa, geometri selectionnya ini ya, kita klik ini, kemudian ini kita kecilkan, kita pilih garis yang konformal. Nah ini ya. Nah ini yang di 0,6 ya, ini tadi kontrol, klik ini dan klik ini, kontrol kita lepas, kita kecilkan, kita geser ke bagian outlet. Hati-hati ya ini. Nah, file untuk desain modeler dan meshing juga akan saya siapkan, nanti bisa di-download. Kontrol ini garis, kita klik bagian ini ya. Kita apply. Nah, ini berarti sudah ada, kita pilih 3. Nah, ini kita number of division hard, ini kita 2 ya. Kemudian kita insert sizing lagi, ini kita edit namanya garis 4 gitu ya. Ini ya, kita kecilkan, kita geser. Kontrol H, kita pilih yang ini ya. Oke, kita kecilkan lagi, kita geser. Kita tekan kontrol, kita klik H ini. Ya. Ini ya. Nah, ini kita bagi berapa? Coba kita lihat di sini. Nah, ini. Nah, ini 5 mili ya, berarti 5,25 kita bagi 6. Nah, kita lanjutkan, ini kecil lagi ya, ini harus hati-hati. Ini kecil. Yang ini ya, ini kecil, kita besarkan dulu. Mesh insert sizing. Ya. Kita klik ini, kita klik, kita kecilkan, geser. Kontrol, kita klik H, kita klik ini, kita kecilkan lagi. Kita klik Ctrl H, kita pilih yang ini. Apply. 2. Ya, kemudian ini yang terakhir. Ini 1. Ya. Oh, salah ya tadi yang ini. Coba sebentar ya. Garis 5. Garis 4. Bentar. Oh, sorry. Benar-benar garis 5. Wah, ini sebentar, ini ada yang salah mungkin ya. Bentar ya.
Kita cek lagi. Garis 5. Oh, benar ya. Benar. Ini garis yang terakhir adalah ini ya. Nah, ini. Oh, sebentar. Ini belum. Insert sizing. Nah, ini garis 6. Garis 6. Ini ya. Kemudian kita kecilkan. Kita geser. Nah, ini garis yang ini. Kontrol. H. Nah, ini kita kecilkan. Di sini. Nah, ini garis ini. Kontrol, klik garis ini. Nah, number of division 4. Hard. Ya. Lalu kita bagi untuk yang ini. Ya. Untuk yang aksial. Mesh, insert, sizing. Panjang 1. Ini kita klik edge, kita klik kontrol, terus kita geser. Mouse-nya nggak usah dilepas. Nah, kita besarkan. Kalau ada garis yang belum terpilih, kita pilih. Nah, ini. Kita kontrol, klik kontrol. Nah, ini. Apply, ada 7 garis. Ya. Nah, ini panjangnya. Bentar, kita lihat. Panjangnya tadi kan 60 cm ya. Kita bagi menjadi 600. Jadi lebar selnya adalah 1 mili. Nah, oke. Kemudian insert lagi. Sizing. Panjang 2. Ini garis mana? Garis yang ini ya. Nah, garis yang ini. Klik edge. Kita klik kontrol. Kita klik. Kliknya jangan dilepas. Nah, kita besarkan. Apakah sudah terpilih semua? Nampaknya sudah. 7. Oke. Jadi 300. Ya, jadi 1 mili lebih sedikit. Ya. Kemudian insert metodenya kita select semua ya. Select all. Apply. Nah, ini multi zone ya. Yang ini adalah all quad ya. Coba ini kita generate. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah selesai. Kita cek di sini ya. Kita lihat ya, semua sudah kotak ya. Sudah kotak semua. Oke. Setelah kotak semua, kita coba buat boundary condition ya. Boundary conditionnya kita klik garis ini. Ini garis ini dan garis ini kita beri nama create name selection. Ini dinding ya. Dinding, kemudian ini dan ini kontrol ya, klik. Ini adalah aksis ya. Terus yang
sini ya. Ini dan ini adalah co-flow inlet. Oke. Ya. Ini coba kita geser lalu kita besarkan. Kita klik ini garis. Nah, ini keliru, bukan yang ini. Bukan. Ya, kurang besar ya. Kurang besar. Nah, ini adalah dinding pipa pilot. Oke, kemudian yang ini adalah pilotnya. Oke, ya kita geser. Ini pilot. Nah, kemudian kita pilih edge. Ini adalah dinding jetnya. Dinding jet. Oke, sedangkan ini adalah jetnya. Jet. Nah, kurang satu yaitu untuk yang out. Ya, out. Kita geser. Nah, ini outnya di sini. Ini ya. Garis ini klik, kontrol, tekan, klik garis ini. Kemudian kita agak geser ke atas, kita besarkan. Kita klik edge, kontrol. Ini ya, yang panjang-panjang supaya gampang. Nah, ini kita jangan lupa klik kontrol, klik edge yang ini. Nah, semua sudah terpilih, ini kita beri nama out. Ya. Oke. Nah, ini berarti sudah selesai. Meshingnya tinggal kita ekspor. Fluent export MSH. Ya. Namanya Sandia D gitu ya. Ini sudah ada. Kita tinggal save gitu aja ya. Tinggal save. Ini saya sudah ada. Save, replace existing file. Tapi nggak usah ya, karena saya sudah ada ya. Nah, nanti tinggal Anda save saja. Oke, ini saya close. Kalau sudah, kita close. Terus ini juga kita close. Nah, ini kita simpan ya. Kita simpan dengan nama Sandia. Nah, ini ya Sandia D. Nah, ini namanya. Tinggal di save. Oke, setelah di save maka kita bisa membuka apa? Membuka Fluentnya. Ini kita tutup dulu. Nanti save ya, jangan lupa save. Ini kan punya saya, karena saya sudah bikin sebelumnya. Kemudian kita buka Fluentnya. Nah, ini Fluentnya sudah terbuka. Ya, Fluentnya sudah terbuka. Kita tinggal read, mesh. Nah, ini.
computational fluid dynamic ya tadi namanya apa? Sandia MSH. Ya. Jangan lupa ini double precision start. Oke. Nah, ini setelah meshnya terbuka, ini ada peringatan. Ya. Kita harus mengubah 2D space ini menjadi aksis simetri. Ya, coba kita cek dulu ya di sini. Ya, ini ya. Kita ubah dulu menjadi aksis simetri. Nah, ini sudah aksis simetri ya. Kemudian model viscous standar. Nah, ini spesies kita klik spesies transport. Kemudian ini kita klik volumetric ya. Kemudian ini kita pilih metan air ya. Ini metan air ya. Terus kita klik add dissipation ya. Ini tinggal kita apply, close. Oke. Energi yang semula off menjadi on ya. Jadi on. Nah, kemudian di cell zone-nya ini sudah berubah. Nah, ini sudah menjadi metan air. Ini saya ubah ya namanya menjadi Sandia D gitu. Plus, jadi kita itu akan memodelkan pembakarannya itu menggunakan campuran metan udara ya. Ini kalau kita lihat di sini mixture spesiesnya itu ini CH4, O2, CO2, H2O dan N2 ya. Gitu. Kemudian reaksinya itu ini. Reaksinya adalah satu tahap ya. CH4 plus O2 1 CH4 tambah 2 O2 menjadi 1 CO2 dan 2 H2O. Ya, karena kita menggunakan model eddy dissipation model, maka kita menggunakan default saja, di mana konstanta A adalah 4, konstanta B adalah 0,5. Ya. Yang lainnya tidak perlu kita ubah, kita biarkan saja defaultnya metan air. Ya. Oke, ini kita klik oke. Nah, setelah itu baru kita melakukan setting boundary condition. Ini aksis, sudah betul aksis. Co-flow ini masih wall, ini kita ubah jadi apa? Velocity inlet. Nah, ini ya. Ini kita ubah dulu menjadi hydraulic diameter. Ya, ini turbulent intensity-nya 5% itu asumsi ya. Hydraulic diameternya kita lihat di sini. Nah, ini hydraulic diameter untuk jet adalah ini tadi apa? Yang kita setting co-flow. Kalau co-flow berarti 281,1 ya. 0,2811 ya. Ini kan 2811. Terus kemudian suhunya co-flow itu suhunya 291 Kelvin ya. Kemudian spesiesnya. Nah, ini kita klik mol fraksi ya. Ini kita klik 021. Yang N2 tidak tampil karena N2 komposisi N2 itu 1 dikurangi total semua ini. Jadi 0,79. Apply. Ini untuk co-flow. Dinding kita biarkan wall, ini kita biarkan wall, ini kita biarkan wall, ini interior. Jet sekarang jet kita ubah menjadi velocity inlet sama ya. Ini kita ubah. Nah, ini jet hydraulic diameternya berapa?
7,2 mili ya, 0,0072. Kemudian thermal, nah ini jetnya suhunya 294, 294. Dan spesiesnya jangan lupa ini diklik ya, mol fraksi jetnya. Nah ini 0,25. Nah ini kemudian ini ya 1575. Oke, N2-nya kita biarkan. Coba kita cek. Oh, ini belum di set ya. Lupa velocity-nya. 49,6. Ya, 49,6 294. Oke, sudah apply. Ini tadi yang co-flow nampaknya belum di set. 21. Oh, ini ya. 0,9. Apply. Plus sekarang out, pressure outlet. Oke, nah ini pilot, velocity inlet ya. Kondisinya hydraulic diameter ini berapa? Kita lihat di sini co-flow 10,5, 0,5 ya. Dari 10 cm ya. Ini ya. Ini 0 kok dibagi, iya kan, 10,5 berarti ini ya. Dan ini 11,4. Thermalnya jangan lupa 1880. Spesiesnya, nah ini yang agak panjang. Kita ambil saja dari sini ya. Nah ini Ctrl C, kita klik di sini, P, CO2, kita ambil, maaf, kita ambil dari sini, ya, H2O, kita ambil dari sini, fraksi, enter ya. Nah, apply. Saya rasa ini kondisi operasinya sudah kita setting. Kemudian tinggal metodenya, ini simple, kemudian ini presto, semuanya selain itu second order ya. Oke. Kita setting kontrolnya, ini kita biarkan. Kemudian untuk report definisinya, kita untuk memantau simulasi kita sudah selesai atau belum, kita gunakan pengamatan suhu di bagian outlet ya. Kita klik out, temp, ini temperatur, statik bagian out ya. Ya, server print to console, oke ya, close. Nah, kemudian monitor residualnya kita set 10⁻⁶ ya. Ini tidak perlu kita print to console ya, supaya tidak terlalu banyak yang dicetak di sini. Oke, report plotnya ini kita ubah namanya. Print to console, oke.
Ya, kemudian kita lakukan inisialisasi hybrid initialize, ya cepat sekali. Kemudian kita lakukan running. Kita run katakanlah 1500 ya. Kemudian kita klik calculate. Nah, ini kita coba stop dulu ya. Yang out time ini ininya yang Y-nya kita set ya aksesnya supaya tidak upload. Y auto range 2 saja 6 0 1000 close. Oke ya, coba ini kita kurangi dulu 77. Ya, ini residualnya turun, temperaturnya turun, berarti masih belum selesai ya simulasinya. Ini sudah 100 simulasi. Kalau kita lihat di sini suhunya turun, berarti simulasinya belum selesai ya. Kita coba kita amati dulu ya graphics, kontur ya, ini interior, temperatur. Kita lihat konturnya. Nah, ini masih seperti ini ya konturnya. Oke, kemudian kita lihat plot, XY plot. Nah, ini Y aksisnya adalah temperatur, statik. Nah, ini aksis, di bagian aksis direction vector X ya, plotnya juga ke X. Nah, ini adalah profil temperatur di bagian apa? Aksis. Ini kita Y-nya 0 sampai berapa? 2500 itu ya. Precision ini float. Nah, ini ya. Close. Plot. Close. Nah, ini kita simulasinya kita lanjutkan sampai 2000 jadi kurang 1900, kita lakukan calculate ya. Nah, ini sudah selesai ya. Kita bisa buka hasil konturnya maupun nanti plotnya. Nah, kita coba plot. Nah, ini hasilnya ya. Seperti ini kontur temperaturnya. Nah, sedangkan untuk plot ininya suhu di bagian aksis ini ya. Nah, ini kita plot. Nah, ini profilnya ya. Ini profil di bagian apa? Bagian aksisnya. Nah, ini kemudian kita simpan ya. Kita simpan, kita beri nama ya, misalkan suhu di bagian ini ya. Suhu, nah ini untuk KO
omega ya, titik txt gitu. Jadi ini profil suhu menggunakan model keturbulensi K omega ya. Nah, nanti kalau sudah kita simpan, nanti datanya kita baca di Excel. Oke, ya, kita close. Ini kita close. Coba kita klik Excel. Ya. File, open, browse. Nah, ini. Ah, ini suhu K omega. Ya. Next. Nah, ini sudah terbelah jadi 2. Finish. Nah, ini adalah hasil simulasi khususnya untuk data-data suhu di sepanjang aksisnya. Ya. Ini kita urutkan lebih dulu. Ini kita blok. Nah, ini kita data, kemudian kita short. Kita short mengikuti ini ya. Nah, oke. Dan ini kita copy. Ya, kita copy ke sini. Ya, kita copy ke sini. Nah, ini sudah kita copy suhunya, profil suhunya di sini. Nah, kemudian ini kita plot. Nah, kita plot. Ini adalah, bentar ya, ini saya, ini select data. Ini kebetulan saya sudah menghitung. Nah, ini adalah hasil eksperimen dari Sandia D. Ini hasil simulasi. Hasil simulasi menggunakan model turbulensi K omega dan model reaksinya adalah menggunakan eddy dissipation model. Nah, ini terjadi perbedaan ya di bagian sini besar sekali ya, tapi di bagian outlet di bagian sini ke sana perbedaannya kecil ya. Jadi di sini kita sudah bisa mensimulasikan proses pembakaran ya, metana menggunakan ini menggunakan CFD ya, metana dan udara khususnya oksigen ya dibakar itu. Nah, ini profil suhunya. Ya, gambarnya untuk konturnya seperti yang tadi kita lihat. Nah, ini konturnya. Gitu. Ya. Nah, ini tinggal kita simpan file write cache and data. Ya. Tinggal disimpan K omega. Oke, ya. Ya, ini simulasinya sudah selesai. Setelah kita simpan, kita tutup. Oke. Hasil simulasi yang kita peroleh ini akan kita coba tingkatkan akurasinya. Ya, salah satunya adalah mengubah model turbulensi menjadi Reynolds stress model. Ya. Jadi caranya adalah kita membuka case and data file dari simulasi CFD menggunakan K omega turbulence model, lalu kita lanjutkan. Ya, mari kita buka Fluentnya. Ya, ini kita buka case and data K omega ya. Ya, nah ini kita buka K omega. Oke, start. Baik, ini sudah kita buka. Kemudian tinggal kita men-setting
kita lanjutkan setting untuk Reynolds Stress Model, yaitu kita setting simulasinya secara transient, ya. Kemudian ini di model viscous ini kita ganti dengan Reynolds Stress, ya. Ini default, yang lain kita klik OK, ya. Nah, kemudian kita lihat di bagian sini, di bagian method, ya. Ini tetap ya. Nah, ini tapi ada perubahan ya. Turbulent kinetic energy-nya first order, first order, first order. Oke. Nah, ini first order implicit. Kita biarkan saja default, kemudian kita lakukan run ya. Time step-nya adalah 0,001 ya. Ini order yang harus kecil gitu ya, karena reaksi ini berjalan sangat cepat ya. Mungkin saja kita bisa gunakan 0,1/10.000 detik ya. Kemudian untuk ini maksimum iterasinya kita setting 30, dan number of time step-nya kalau tadi 0,01 kita setting misalkan 2500 gitu ya. Jadi 2,5 detik totalnya. Ya, itu diharapkan sudah cukup menghasilkan simulasi transient yang hasilnya sudah steady state. Dan kita calculate ya. Kita calculate. Nah, ini. Nah, kita langsung saja pada hasilnya. Ini adalah hasil simulasi menggunakan Reynolds Stress Model, ya. Di mana di dalam Reynolds Stress Model itu, ini ya kita lihat di sini spesies, ini edit ya, reaction. Nah, ini reaksinya ya, gitu. Dengan konstanta A dan B default, yaitu A-nya 4 dan B-nya 0,5. Nah, ini kemudian kita simpan ya, write to file, write seperti sebelumnya ya. Kemudian kita baca di Excel. Ini adalah hasil. Yang merah ini adalah hasil menggunakan model turbulensi Reynolds Stress Model. Ya. Hasilnya lebih baik daripada K omega. Ya. Namun upaya untuk melakukan simulasi menggunakan Reynolds Stress Model ini jauh lebih berat ya. Karena dia harus dilakukan secara transient. Jadi kalau ini kita mensimulasikan 2000 kali iterasi ya. Tapi kalau yang RSM ini kita mensimulasikannya 30 kali 2500 ya. Sudah sangat banyak ya. 75.000 iterasi ya, kira-kira totalnya ya. Meskipun nanti di beberapa bagian itu dia residualnya sangat kecil sehingga tidak sampai 30 iterasi per time step dia sudah konvergen. Kemudian kita mencoba ya, filenya sudah ada ya, sudah saya sertakan juga. Ini kita modifikasi satu lagi menggunakan RSM, tapi A-nya konstanta A ini, maaf, yang di sini ya, maaf. Ini yang di sini ini ya. A-nya ini kita ubah dari 4 menjadi 0,8 ya. Oke, lalu kita iterasi lagi ya. Sebanyak sama 2500 time step ya.
Hasilnya, hasilnya itu seperti ini hasilnya. Hasilnya seperti yang warna biru muda, ya. Hasilnya seperti warna biru muda. Ini menggunakan A sama dengan 0,8. Cuman ini adalah upaya saya mencoba-coba sesuai dengan saran dari literatur Wang, the model constant A of the eddy dissipation model di dalam jurnal Process in Computational Fluid Dynamics and International Journal ya, tahun 2016. Itu menyarankan bahwa A yang disampaikan oleh Magnussen dan Herteiger itu A-nya 4 ya. Di mana A sama dengan 4 dan B sama dengan 0,5 itu diperoleh secara empirik ya. Sehingga itu perlu didetailkan lebih dalam di mana A itu merupakan fungsi sesuatu ya. Nah, Wang ini membuat sebuah persamaan A itu adalah fungsi turbulence Reynolds number ya, secara detail untuk mensimulasikan sesuai dengan saran dari Wang itu kita harus menggunakan user defined function untuk mengubah nilai A sesuai dengan nilai Reynolds turbulence number di setiap domain perhitungan. Untuk simulasi methane air combustion sebagai contoh dari simulasi yang disertai reaksi kimia, saya rasa sudah cukup untuk memperbaiki hasil sesuai dengan eksperimen. Tentunya perlu pendalaman lebih lanjut. Ya. Misalkan menggunakan model-model yang lain ya, tidak hanya eddy dissipation model, mungkin bisa menggunakan eddy dissipation concept atau partial premix combustion ya. Demikian untuk simulasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk untuk data-data simulasi ini itu sudah saya upload di site saya. Course, kemudian ini Computational Fluid Dynamics ya. Nah, ini ada di sini ya, di sini. Nah, ini ya, di methane air combustion CFD simulation, ini presentasinya, kemudian ini file Excel-nya untuk material balance, kemudian nanti ini adalah archive file untuk geometri 2D geometri dan meshingnya, kemudian ini adalah arsip untuk hasil simulasi case and dat K omega RSM dengan A sama dengan 4 dan RSM dengan A sama dengan 0,8. Semua sudah tersedia di sini dan ini bisa di download. Terima kasih, sampai jumpa.